Mari angkat suaramu. Hanya Dia Tuhan yang layak disembah. Whoa, we are the church awakening, singing in victory. Our God is strong in battle. Our God can never fail. Through Him all chains are broken. In Him the sick are healed. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. Faithful to your promise, you finish what you started. There is none as powerful as you. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. Finish what you started. There is none as powerful as you, Jesus. Be lifted higher, be lifted higher. We lift the sound of your great name. Be lifted higher, be lifted higher. Lord, we exalt you in our praise. Be lifted higher, be lifted higher. We lift the sound of your great name. Be lifted higher, be lifted higher. Lord, we exalt you in our praise. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. Faithful to your promise, you finish what you started. There is none as powerful as you, Jesus, Jesus. We call upon your name, Lord Jesus. Hallelujah. Shalom saudara, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kami masih bisa beribadah di pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa agar bukakan hati setiap kami agar bisa menerima firman yang akan disampaikan. Biar yang menonton hari ini tidak akan sama lagi, karena firman bertumbuh dan berbuah menjadi buah yang manis dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai training ground, bagaimana Tuhan mempersiapkan suatu angkatan supaya bisa masuk ke tanah perjanjian. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melewati padang gurun
selama 11 hari aja, bukannya 39 tahun. Jadi mereka itu di Gunung Sinai selama 1 tahun. Jadi pada waktu diberikan hukum Taurat, jadi totalnya menjadi 40 tahun. Angkatan pertama tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena mereka tidak taat dan mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup merubah masa depan mereka. Setelah angkatan pertama ini sudah mati, sudah meninggal di padang gurun, angkatan kedua ini belum pernah mengalami mereka menyeberang di Laut Merah yang dibelah pada saat di belakang ada musuh, dan belum mengalami Paskah yang pertama dan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Jadi Musa bermaksud untuk menceritakan kembali mengenai perjanjian Allah bagi anak-anaknya, hukum Taurat dan kesetiaan Allah dan penyediaannya selama di padang gurun. Kegagalan apa yang sudah dibuat angkatan pertama jangan diikuti. Musa ingin menasehati dan menantang angkatan kedua supaya takut akan Tuhan dan taat akan segala perintahnya. Musa juga menjelaskan bahwa berkat dan kutuk itu tergantung dari ketaatan dan ketidaktaatan mereka. Jadi kitab Ulangan makanya dikatakan itu kitab hukum kedua, karena diceritakan ulang hukum dari kitab-kitab sebelumnya yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel supaya mereka mempunyai dasar iman dan ketaatan yang kuat untuk bisa masuk dan bisa mewarisi janji Allah. Jadi Musa menyampaikan hukum ini pada saat dia usianya 120 tahun sebelum dia meninggal, untuk memberikan landasan iman kepada bangsa Israel untuk mereka bisa masuk dan menduduki tanah Kanaan. Setelah itu dia meninggal dan dia menyerahkan pimpinannya kepada Yosua. Mari kita baca sama-sama Ulangan 4 ayat 1. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Menurut version lainnya, menurut saya lebih jelas juga dikatakan seperti ini. And now Israel, listen carefully to this decree and regulation that I'm about to teach you. Obey them so that you may live, so you may enter and occupy the land that the Lord, the God of your ancestors, is giving you. Versi New Living Translation. Jadi kita masuk ke poin kita yang pertama. Listen carefully. Dengarlah baik-baik. Bahasa Ibraninya adalah shema, yang artinya hear intelligently, atau often implication of attention obedience. Jadi mendengar dengan cerdas yang diikuti dengan perhatian dan ketaatan. Jadinya bukan hanya mendengar tapi juga merespon. Ada kata now listen carefully, ada kata sekarang. Jadi bukan nanti-nanti, bukan besok, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Dikatakan now, sekarang ini mulai ambil keputusan untuk mau mendengar. Karena angkatan yang sebelumnya mungkin tidak mendengar apa kata Tuhan, makanya nggak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Sekarang inilah saatnya kita untuk dengar-dengaran. Bukan nanti habis pandemi selesai baru mau mulai beribadah. Bukan nanti tunggu bisnis saya jalan saya baru serius ikut Tuhan. Now, sekarang inilah saatnya untuk ambil keputusan. Kalau tidak mau berlama-lama dalam padang gurun kita mau masuk dan mengalami janji Tuhan. Now, listen carefully. Kalau kita mendengar, berarti kita fokus. Kita memberikan respect atau hormat kepada siapa kita bicara. Mendengar secara benar itu butuh usaha dan tindakan. Listen carefully. Musa ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa angkatan yang sebelumnya itu sudah memberontak kepada Tuhan di padang pasir. Sekarang, sebelum mereka siap-siap untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka harus taat. Kalau Musa tidak mengingatkan kembali pemberontakan dari angkatan yang pertama atau dosa masa lalu, maka tidak akan ada pertobatan dan bisa-bisa mengulang kesalahan atau dosa yang sama. Listen carefully. Kita harus menempatkan diri kita sebagai pendengar. Jangan sampai kita
nggak mau dengar. Banyak orang kalau mulai sibuk dengan dirinya sendiri, mulai stop mendengarkan firman Tuhan, stop mendengarkan teguran. 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Berarti kalau kita sudah mulai malas mendengarkan firman Tuhan, kita udah nggak mau lagi diajar dan ditegur. Kalau mendengar, listening, kita nggak bisa sedang sibuk sendiri dan berhenti mendengar teguran. Banyak orang mulai stop listening, berhenti mendengar. Listen carefully harus memposisikan diri kita sebagai pendengar. Karena banyak orang yang mau ngomong tapi nggak mau dengar. Banyak orang yang mau ajarin orang tapi nggak mau diajar. Posisi mendengar harus posisinya sebagai pendengar. Berhenti sejenak, kita fokus, kita pay attention, kita arahkan perhatian kita untuk mendengar. Misalnya sekarang semua anak-anak lagi homeschooling di rumah, belajar di rumah. Kalau anak nggak perhatian sama guru yang lagi ngajar di depan layar yang dia pakai, apakah laptop, apakah iPad, maka dia nggak akan ngerti pelajarannya. Posisinya sih duduk di depan layar, tapi dia nggak mendengarkan. Pas ditanya sama gurunya, dia nggak bisa jawab karena dia nggak nyambung, karena mungkin di tangannya tuh lagi ada mainan, jadinya nggak fokus. Listen carefully itu seperti kita pada saat kita memutar lagu kesukaan kita. Kita rewind terus berulang-ulang karena kita mau perhatikan kata-katanya, kita mau perhatikan nadanya, biar kita mungkin bisa sing along, biar kita bisa hafal. Listen carefully berarti kita benar-benar detail, jangan ada yang kelewat. Kenapa kita harus listen carefully? Kita harus mendengar dengan fokus supaya kita tahu apa yang harus dipatuhi. Kalau kita nggak listen carefully, tapi kita mau taat bagaimana? Misalnya, pada saat kita mau apply visa ke Eropa atau ke Jepang, kita harus menyerahkan ukuran foto dengan warna background yang berbeda. Kalau kita nggak bisa memenuhi, berarti kita nggak bisa masuk ke negara tersebut. Makanya kita harus listen carefully, dengar dengan detail, jangan ada yang kelewat. Baru kita bisa obey dan taat. Obey itu nggak mudah, karena banyak orang itu nggak mau dengar, nggak mau lihat, nggak mau fokus, nggak mau peduli lagi. Kadang mungkin udah fokus, tapi bisa juga nggak taat, karena dia nggak takut akan Tuhan. Jadi menaati itu harus tetap taat dalam segala keadaan. Keadaan baik, keadaan buruk. Keadaan sepertinya nggak menjanjikan, tapi kita harus tetap taat. Walaupun kiri kanan kelihatannya kok hidupnya kok enak ya, padahal dia hidupnya nggak taat. Walaupun kita merasa kok kita sendirian yang taat ya, orang lain nggak serius dengan kehidupan rohaninya. Kita harus tetap taat karena tolok ukurnya bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kalau kita taat, kita nggak pakai tapi, nggak banyak alasan. Obey ngomongin soal penundukan diri kita sama Tuhan. Obey ngomongin soal cinta kita sama Tuhan. Obey itu adalah bukti dari kita listen carefully. Dan poin yang terakhir, supaya kamu. Kenapa kita harus listen carefully dan obey? Kenapa kita harus mendengar dengan baik dan taat? Dikatakan, obey them so that you may live, so you may enter and occupy. Karena ada syarat yang harus dilakukan supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa masuk dan menduduki tanah perjanjian. Saya bacakan ulang ayatnya, dikatakan, and now Israel, listen carefully to this decree and regulation. Obey them so that you may live, so you may enter and occupy the land that the Lord, the God of your ancestor is giving you. So you may live. Supaya kita hidup. Hidup ditaruh di awal. So you may live, karena hidup itu lebih penting daripada kepemilikan.
Dikatakan upah dosa adalah maut. Kita harus lepaskan semua dosa yang menghalangi kita untuk masuk dalam rancangannya Tuhan, supaya kamu hidup. Selama di padang pasir, Tuhan juga ingin mengajarkan bahwa persediaan Tuhan itu selalu ada. Misalnya lewat mana roti manis di padang pasir. Tapi untuk hidup di luar dari kebutuhan untuk makan, Tuhan ingin mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, dia mengutip dari kitab bilangan ini. Kita hidup dalam God's favor, dalam perkenanan Tuhan pada saat kita mendengar dan kita taat pada perintahnya. Makanya kita bisa menikmati hidup kita dengan masuk dalam janji Tuhan. Supaya kamu hidup. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, sebenarnya mereka akan siap untuk berperang sama bangsa yang kuat. Dan mereka akan mengusir bangsa itu dari tanah perjanjian. Kalau mereka tidak mempunyai perlindungan Tuhan, maka kemungkinan besar mereka akan kalah perang. Jadi di kitab sebelumnya, pada saat mereka tidak obey sama perintah Tuhan, mereka bisa kalah perang dan tidak hidup. Dan misalnya, ada orang yang imannya lagi mati, tahu dari mana? Sudah mulai malas ibadah online, malas ikut Zoom meeting kita ada 3M, MWM. Tapi kalau Zoom untuk webinar yang lain lebih semangat. Kalau ada nggak ada gairah lagi, nggak ada passion, nggak ada letupan lagi, mungkin imanmu itu sudah mati. Karena 6 bulan ini sudah nggak ibadah online lagi. Kita bisa bilang sama orang lain kalau kamu udah ibadah belum minggu ini? Oh, saya udah. Padahal baru buka 5 menit. Bentar udah ganti channel lain. Kalau imanmu mati, rohanimu mati, apimu redup, maka kita bukannya hidup, tapi kita mati. Kalau mau hidup, dengarkan dengan baik dan taat. Jangan biarkan rohani kita mati. Kalau kita mati, kita nggak akan bisa masuk dan menduduki. Ini saatnya kita untuk bangkit. Kita harus listen carefully and obey. Dikatakan bahwa salah satunya kita bisa enter and occupy. Kita harus hidup untuk bisa masuk dan menduduki. Ada orang yang mungkin sudah mau masuk, tapi belum tentu tempat yang dimasuki itu menjadi milik dia. Misalnya kalau kita main ke rumah teman, atau kita ke restoran, atau kita ke mall, biasanya kita pulang lagi ke rumah karena nggak otomatis menjadi milik kita pada saat kita pulang, karena nggak ada sertifikat tanah yang menjadi milik kita. Ayat ini mengatakan bahwa kita akan memasuki satu wilayah, kita akan menduduki, dan kita akan jadi pemiliknya. Jadi benar-benar menerima janji Tuhan. Kita semua mau merasakan hidup, masuk dan menduduki, mengalami janji Tuhan. Kita mungkin pernah dengar kesaksian orang bagaimana mereka mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Kita juga rindu, kita mau mengalami apa yang mereka alami. Kalau melalui ayat ini, ada syaratnya untuk kita bisa hidup, kita bisa masuk dan menduduki tanah perjanjian. Yang penting di sini bukan kita bisa menduduki, tapi kalau kita listen and obey, kalau kita mau dengar dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan menerima janji Tuhan. Untuk bisa hidup, mendapat berkat, dan mewarisi tanah perjanjian, itu tergantung dari kita sendiri, tergantung dari hubungannya Israel dengan Allah. Janji Tuhan pada setiap angkatan itu bersyarat. Makanya angkatan yang pertama tidak bisa masuk karena tidak memenuhi syarat. Mereka tidak memenuhi syarat, makanya mereka nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Pada saat di padang gurun, sebenarnya semua orang mengalami panas yang sama. Tapi ada satu generasi kedua yang dianggap mungkin tidak terlalu mengeluh, sehingga mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau kita lagi ngeluh, kita kemungkinan besar nggak akan bisa dengar apa perkataan Tuhan. Mungkin orang di sekitar kita juga coba untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitahu kita. Hamba Tuhan yang lagi khotbah di perkumpulan kita di Zoom meeting, di MWM, di 3M.
tapi kita nggak mau dengar, sehingga pesannya yang ingin disampaikan ke kita nggak sampai. Kita nggak mau ngeluh supaya kita bisa masuk dan menduduki. Kita harus mempunyai suatu kedewasaan rohani dan kesiapan mental untuk menghadapi apa yang ada di depan. Bahkan Musa sekalipun, pemimpin yang besar, dia tidak bisa masuk karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan dengan detail. Sebagai pemimpin yang besar, pada saat bangsa Israel mengeluh sama Tuhan, mereka minta air minum, dia malah marah memukul batu karang itu 2 kali. Padahal Tuhan suruh bicara kepada batu itu untuk keluar air. Dia tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dengan berbicara, marah, dan bertindak gegabah, Musa menunjukkan bahwa dia tidak mempercayai Allah. Jadi apa yang dia lakukan waktu itu membuat Musa menjadi tidak taat dan tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Kita mungkin pernah dengar dari orang lain gimana mereka diberkati, tapi kita nggak pernah masuk dan mengalami janji Tuhan. Kita juga mau mengalami apa yang dialami orang Israel di padang pasir. Penyediaan Tuhan yang tidak pernah habis, makanan, minuman yang tersedia cukup untuk semua orang. Dan Tuhan menghalau semua musuh mereka, karena Tuhan berperang bagi mereka. Kita mau masuk ke dalam tanah berlimpah susu dan madu, berlimpah sukacita, berlimpah persediaan dan segala hal yang baik. Kita mau masuk dalam tanah perjanjian. Kalau selama ini kita masih berjalan di dalam padang gurun kita, proses kita yang melelahkan, capek hati, kok hidup saya begini amat, kita nggak suka dengan hidup kita. Di depan kita ada tanah perjanjian. Kalau kita mau masuk, kita harus listen carefully dan obey. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan fokus dan taat. Setelah itu, sebelum kita masuk, kita harus hidup dulu. Bukan hanya hidup secara fisik, tapi rohani kita juga harus ada hidup. Sehingga ada fondasi yang kuat, yang memampukan kita nggak takut dengan apa yang di depan kita. Karena Tuhan beserta kita dan berperang bagi kita. Kita belajar melalui angkatan yang tidak berhasil masuk dengan kita banyak mengucap syukur dan kita tidak mengeluh, supaya kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian sehingga janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk sekarang ini bagi mereka yang sedang merasa lagi berada di padang gurun Tuhan, biar Kau juga yang memberikan kelegaan. Dan Tuhan ini mengatakan kepadamu bahwa persediaan-Mu cukup, bahwa Kau tidak akan pernah kekurangan, dan Tuhan besertamu. Apapun yang Kau lakukan, kerjakan, Tuhan besertamu. Dan janganlah kau pikir bahwa padang gurun ini tidak akan pernah berakhir, karena Tuhan menunggu responmu, Tuhan menunggu ketaatanmu, sehingga pada saat kau taat, kau mendengar perkataan Tuhan dengan listen carefully, dengan jelas, dengan detail, maka kau akan melihat janji-janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap orang yang menonton pada pagi hari ini, Tuhan, pastikan mereka merasakan janji Tuhan dalam hidupnya. Pastikan mereka merasa ada pegangan kuat dalam hidupnya yang membawa mereka bisa menjalani hari demi hari, Tuhan, dengan penuh keyakinan bahwa Kau ada beserta mereka, bahwa Kau berperang bagi musuh-musuh mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.